Selamat datang di video podcast kami. Kira-kira teman-teman tahu nggak tema podcast kita hari ini itu apa? Kira-kira tentang apa ya? Tentang apa ya? Kira-kira teman-teman yang sedang nonton tahu nggak tema hari ini itu apa? Ya, betul sekali. Tema hari ini yaitu tentang wawasan Nusantara dengan masalah kesenjangan akses pendidikan dan kesehatan terutama di daerah terpencil. Sebelum masuk ke pembahasannya, pertama-tama kami akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Saya Maria Kris Bahagia dari kelas 2023C. Di sini saya sebagai host. Saya Efraim Rifan Guntur dari kelas 2023C. Di sini saya sebagai host. Saya Febrianus Darmal dari kelas 2023C. Di sini sebagai host. Nah, sekian perkenalan singkat dari para host. Dan di sini juga telah hadir bersama kami yaitu narasumber. Nah, sekarang kami akan memberikan kesempatan kepada narasumber untuk memperkenalkan nama terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kehadiran dari mahasiswi dari Unika Santo Paulus, program studi keperawatan. Saya ucapkan selamat sore. Selamat sore, Bapak. Ya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Moses Sendera, jabatan Kepala Sekolah SD Presti. Terima kasih. Baik teman-teman, sekian perkenalan singkat dari narasumber kami. Jadi sekarang kita akan masuk ke pembahasan intinya. Seperti telah disinggung tadi bahwa tema wawasan Nusantara, di mana wawasan Nusantara itu sendiri merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan salah satu masalah yang kami angkat dan masalah tersebut juga sering terjadi yaitu kesenjangan akses pendidikan dan kesehatan terutama di daerah-daerah terpencil. Oke, kita langsung saja ke inti dalam pembahasan terkait dengan kasus atau permasalahan yang terjadi dengan wawasan Nusantara. Seperti yang kita ketahui, permasalahan yang terjadi terkait wawasan Nusantara yaitu kesenjangan akses pendidikan dan kesehatan terutama di daerah terpencil, di mana akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang kurang memadai di daerah terpencil dan perbatasan masih menjadi permasalahan besar yang menghambat pembangunan manusia dan kesatuan nasional. Yang menjadi pertanyaan saya, Bapak, menurut pendapat Bapak, bagaimana implementasi konsep wawasan Nusantara dengan mengatasi kesenjangan akses pendidikan di daerah terpencil dan perbatasan? Baik, terima kasih. Kalau berkaitan dengan implementasi konsep wawasan Nusantara dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan di daerah terpencil dan perbatasan, itu memerlukan pendekatan yang komprehensif dan inklusif. Wawasan Nusantara yang menekankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka geografis dan sosial budaya Indonesia dapat diterapkan dalam konteks pendidikan dengan cara-cara sebagai berikut. Cara yang pertama adalah penguatan infrastruktur pendidikan. Yang berkaitan dengan itu adalah pembangunan sekolah dan fasilitas pendukung. Dari pemerintah harus mempercepat pembangunan sekolah-sekolah di daerah terpencil dan perbatasan serta memastikan ketersediaan fasilitas pendukung seperti perpustakaan, laboratorium, dan juga akses internet. Juga tidak kalah pentingnya dari transportasi. Itu menyediakan transportasi yang memadai bagi siswa dan guru di daerah terpencil sehingga mereka dapat mengakses sekolah dengan lebih mudah dan aman. Yang kedua adalah peningkatan kualitas guru.
itu diadakan pelatihan dan pengembangan, mengadakan pelatihan berkala untuk guru-guru di daerah terpencil guna meningkatkan kompetensi mereka dalam mengajar dan memahami konteks lokal. Kemudian yang berikut adalah insentif. Memberikan insentif bagi guru yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil dan juga di daerah perbatasan, termasuk tunjangan khusus dan kesempatan untuk mengembangkan kariernya. Kemudian yang berikut adalah kurikulum yang relevan dan inklusif, ya, yaitu dia dapat mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dan kondisi lokal sehingga pendidikan lebih kontekstual dan berguna bagi siswa di daerah terpencil. Kemudian yang berikut adalah selalu monitoring dan evaluasi, ya, melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap program-program yang sudah berjalan dan memastikan efektivitasnya dalam melakukan perbaikan yang diperlukan. Yang berikut penelitian dan pengembangan. Mendorong penelitian dan pengembangan terkait dengan pendidikan di daerah terpencil untuk menemukan solusi inovatif yang sesuai dengan kondisi lokal. Jadi implementasi konsep wawasan Nusantara dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan di daerah terpencil dan perbatasan membutuhkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak serta pendekatan yang adaptif dan inovatif. Dengan langkah-langkah ini diharapkan kesenjangan pendidikan dapat diminimalisir dan seluruh anak Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Bapak. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Dalam mengatasi hal tersebut, menurut Bapak, apakah langkah konkret yang harus diambil pemerintah untuk memastikan akses pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil? Baik, terima kasih. Jadi untuk memastikan akses pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil, ada beberapa langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah. Jadi yang pertama, peningkatan infrastruktur, yaitu bangun dan perbaikan fasilitas pendidikan, membangun sekolah-sekolah baru di daerah-daerah yang belum memiliki fasilitas pendidikan yang memadai, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang ada. Kemudian yang berikut adalah akses transportasi. Perlu meningkatkan infrastruktur transportasi untuk memudahkan akses ke sekolah, termasuk jalan, jembatan, dan transportasi bagi publik. Yang kedua, peningkatan kualitas tenaga pengajar, memberikan pelatihan dan pengembangan guru, mengadakan program pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru, terutama yang bertugas di daerah terpencil. Kemudian yang berikut adalah insentif untuk guru di daerah terpencil, harus memberikan insentif dan finansial dan non-finansial bagi guru yang bersedia mengajar di daerah terpencil. Yang berikut adalah monitoring dan evaluasi. Sistem pemantauan yang efektif, mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan implementasi kebijakan pendidik yang berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, dengan mengimplementasikan
langkah-langkah tersebut, diharapkan akses pendidikan yang merata, dapat berkualitas, dapat tercapai di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil. Terima kasih. Bapak. Oke baik Bapak, tadi jawaban Bapak ada ya salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah itu dengan adanya memperbaiki sekolah-sekolah yang ada. Nah, sejauh yang Bapak ketahui, apakah langkah-langkah ini sejauh ini pemerintah sudah melakukan perbaikan dengan sekolah-sekolah yang ada, yang sekolah-sekolah yang bisa dikerusakan? Apakah pemerintah sudah mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut, Bapak? Baik, terima kasih. Saya rasa kalau program pemerintah itu berjalan dengan baik, akan terjadi dapat mengatasi kerusakan sekolah yang ada di daerah terpencil maupun di daerah terbatas. Jadi memang sudah dicanangkan oleh pemerintah, hanya mungkin berbagai hambatan sampai di daerah terpencil itu tidak dapat menikmati atau sekolah-sekolah yang cukup mendapat fasilitas yang baik. Terima kasih. Sejauh yang Bapak ketahui sebagai kepala sekolah, hambatan-hambatan apa saja sih yang menjadi suatu masalah yang menghambat untuk pemerintah melakukan perbaikan terhadap sekolah-sekolah yang ada, Bapak? Baik, jadi kalau perbaikan sekolah itu kan sarana dan prasarana. Ya. Yang pertama itu adalah transportasi. Bagaimana bisa mengakses kalau transportasinya belum lancar, ya, yaitu jalan-jalan belum diperbaiki, jembatan-jembatan belum diperbaiki atau belum dibuat, sehingga program dari pemerintah juga itu tidak akan dapat berjalan kalau akses transportasinya belum memadai. Oke Bapak, baik, terima kasih karena Bapak telah menjawab pertanyaan dari teman saya tadi. Pada kesempatan hari ini saya akan bertanya lagi kepada Bapak. Pertanyaannya Bapak, dalam meningkatkan kapasitas tenaga pendidikan dan tenaga medis di daerah terpencil agar dapat mendukung upaya pemerintahan layanan pendidikan dan kesehatan, menurut Bapak, bagaimana strategi yang dilakukan dalam mengatasi hal tersebut? Oke, terima kasih. Jadi untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendidikan dan tenaga medis di daerah terpencil, sehingga dapat mendukung upaya pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, pemerintah dapat menerapkan beberapa strategi. Saya lebih kecenderungan strategi ini adalah strategi untuk meningkatkan kapasitas tenaga medis. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan profesional. Yang berikut, pelatihan berkelanjutan yang menyediakan program pelatihan berkala untuk tenaga medis mengenai praktik medis terbaru, teknologi medis, dan manajemen kesehatan. Kemudian yang kedua adalah insentif dan kompensasi. Insentif finansial memberikan tunjangan khusus dan bonus bagi tenaga medis yang sudah bersedia bekerja di daerah terpencil. Kemudian fasilitas dan akomodasi, menyediakan perumahan yang layak dan fasilitas pendukung bagi tenaga medis di daerah terpencil. Yang berikut adalah program beasiswa dan penempatan. Beasiswa kedokteran dan keperawatan juga akan menawar beasiswa penuh bagi mahasiswa kedokteran dan keperawatan yang bersedia bekerja di daerah terpencil setelah lulus. Saya rasa
Demikian saja untuk pertanyaan nomor 3 itu yang berkaitan dengan tenaga medis, ya, strategi untuk meningkatkan kapasitas tenaga medis. Oke Bapak, baik, terima kasih karena menjawab pertanyaan dari saya tadi. Kali ini saya akan bertanya lagi kepada Bapak. Oke. Pertanyaannya Bapak, menurut pandangan Bapak selama ini, apakah akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil sudah teratasi dengan baik, terlebih khususnya Bapak di Manggarai kita ini? Oke, terima kasih. Menurut pendapat dan pandangan saya selama ini, apakah akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil sudah teratasi dengan baik? Terlebih khusus di Manggarai, ya? Ya. Jadi mengenai akses dan layanan pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil, termasuk di Manggarai, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, tantangan yang hadapi masih cukup besar. Meskipun telah ada upaya dari pemerintah dan berbagai pihak untuk meningkatkan akses tersebut, masih ada beberapa isu krusial yang perlu ditangani lebih lanjut. Isu yang pertama adalah infrastruktur. Akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan di Manggarai masih terhambat oleh infrastruktur yang kurang memadai. Jalan-jalan yang sulit dilalui terutama saat musim hujan, dan terbatasnya transportasi menjadi penghalang serius untuk mengakses layanan dasar ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kualitas dan kuantitas tenaga profesional. Daerah seperti Manggarai seringkali ada memiliki cukup guru dan tenaga medis yang berkualitas karena kurangnya insentif yang menarik dan mempertahankan mereka di daerah tersebut. Hal ini mempengaruhi kualitas pendidikan layanan kesehatan yang diberikan. Yang ketiga, fasilitas pendidikan dan kesehatan. Banyak fasilitas pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil yang masih memerlukan perbaikan. Sekolah dan puskesmas seringkali tidak memiliki fasilitas yang memadai, sepertinya laboratorium, perpustakaan, dan peralatan medis yang modern. Yang berikut, yang keempat adalah program kebijakan pemerintah. Program dan kebijakan pemerintah meskipun telah ada berbagai program pemerintah untuk mengatasi masalah ini, pelaksananya seringkali tidak konsisten dan terdapat masalah dalam distribusi sumber daya alam. Yang berikut, yang kelima adalah adaptasi terhadap kebutuhan lokal. Maka solusi yang diimplementasikan harus mempertimbangkan keunikan sosial, budaya, dan geografis dari Manggarai agar efektif. Jadi untuk melihat perbaikan nyata dalam akses pendidikan dan kesehatan di Manggarai dan daerah terpencil lainnya, diperlukan pendekatan yang lebih terpadu dan berkelanjutan yang melibatkan semua pihak. Saya rasa demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, baik Bapak, terima kasih karena telah menjawab pertanyaan dari teman saya Valdi. Nah, selanjutnya saya yang akan bertanya kepada Bapak. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Bapak, dari semua jawaban-jawaban yang Bapak berikan tadi,
menurut Bapak, apakah saran atau solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah wawasan Nusantara terkait dengan tema kita hari ini, yaitu kesenjangan akses pendidikan dan kesehatan terutama di daerah terpencil, Bapak? Itu tadi sudah saya sampaikan terlebih awal, untuk memperlancar akses di daerah terpencil atau di daerah perbatasan, itu adalah perbaikan sarana transportasi. Itu mungkin lebih awal ya. Kalau perbaikan sarana transportasi itu sudah memadai, maka dengan sendirinya sarana prasarana bangunan akan dengan sendirinya akan diperbaiki dan untuk melancar akses transportasi. Saya rasa begitu. Oke teman-teman, dari pembahasan hari ini dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan layanan akses pendidikan dan juga kesehatan, terutama di daerah terpencil, yaitu dengan adanya komitmen dari semua pihak, strategi yang tepat, serta kerjasama yang baik pemerintah dalam membangun infrastruktur sarana dan prasarana dalam meningkatkan layanan akses pendidikan dan kesehatan, terutama di daerah terpencil. Oke teman-teman, sekian video wawancara dari kami dengan tema tadi. Dan terima kasih kepada narasumber kami, yaitu Bapak Moses, yang telah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari kami bertiga. Nah, teman-teman, demikian video podcast kami hari ini dan sampai jumpa.